sudah diterangkan pada mulanya. Di tepi sungai Martapura letaknya. Menuju Banjarmasin arah tujunya. Syiar Islam membahana, doa dan tekad juang kalahkan halangan. Badai topan, bergunung-gunung ombak bukan lagi ancaman. Hanya puja-puji kepada Sang Halim, dilantunkan hamba-hambanya. Mengembara di alam kontemplasi, menyeruak, memaknai perjalanan batin. Menjunjung kalimat tauhid, dinakodai kecintaan yang sempurna. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sejak kecil, Muhammad Arsyad telah dianugerahi berbagai bakat. Paduka Sultan, ini yang membuat lukisan itu. Betapa indah lukisan ini. Siapa nama Ananda? Nama ulur Muhammad Jafar. Kenapa Ananda melukis gambar sungai, perahu, dan gunung-gunung di sekitar lukisan gambar lafaz Allah? Allah menciptakan semuanya. Gambar sungai mengalirkan air supaya perahu-perahu bisa berjalan di atasnya. Kalau gunung itu tinggi, ujungnya runcing. Bentuknya seperti perahu terbalik. Kalau gunung tidak bisa terbalik, maka sebaliknya. Cerdas diam, Ananda. Masih kecil namun pikirannya dalam seperti orang dewasa. Begitu pula lukisan, kaligrafi, sangat indah. Paduka, Ananda ini seperti Galuh. Kelak dibuka menjadi intan bernilai tinggi. Dia sungguh dianugerahi setumpuk bakat. Anak ini akan kubawa ke istana untuk dididik. Cari orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tertumpah rasa kasih sayang seisi istana kepada Muhammad Arsyad yang mempunyai nama lahir Muhammad Jafar. Gurunya sangat kagum atas kepandaian muridnya. Hudal lil muttaqin. Akhlak, budi pekerti yang lemah lembut, dan sikap gemar menolong membuat teman-temannya menjadikan Arsyad sebagai tauladan mereka. Sat, ayo main logonya. Nah, boleh Arsyadnya.
Waalaikumsalam. Ada apa, Cok? Nina kayak gasan pian. Terima kasih, Cula. Nggih, sama-sama. Nun permisi dulu lah. Salam Paduka. Ini adalah hasil bumi dari kebun hamba. Sebagai rasa syukur, hamba berikan kepada Paduka. Alhamdulillah, tanah Banjar subur. Salam Paduka. Hamba ingin mengabarkan bahwa masalah perkebunan perselisihan di keluarga hamba telah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Paduka. Hamba mohon diri. Paduka. Paduka yang mulia. Baru saja keajaiban telah terjadi pada Tuan Muda Ja'far. Tubuhnya melayang di atas tempat tidur. Melayang? Apa benar? Mana ada manusia bisa melayang? Kayak ulun melihat dengan mata kepala ulun sendiri, Paduka yang mulia. Bahkan ulun memegang tubuh Tuan Muda, menadah supaya tidak jatuh. Tuan Muda juga bercerita tentang mimpinya itu. Tuan Muda baik-baik saja. Ulun mimpi ada kakek bawa ulun ke langit, Paman. Ulun terharu, Paduka yang mulia, mendengar cerita itu. Dan tak kuat rasanya menahan cucuran air mata, Paduka yang mulia. Tanda-tanda Ja'far akan menjadi orang besar, Paduka yang mulia. Dia kelak akan membawa kemajuan bagi Kesultanan Banjar. Ya. Tuhan telah menampakkan Ja'far menjadi orang besar, kelak berjasa bagi Kesultanan Banjar. Kita harus merawat anak ini dengan penuh kasih sayang, mencukupi kebutuhannya, membekalinya dengan ilmu dunia dan akhirat. Allah la ilaha. Ulun Muhammad Arsyad. Pian burungai akan ulun kawat dengan kasih sayang. Masa remaja Muhammad Arsyad dilalui pada saat Sultan Hamidullah, berlanjut ke masa Sultan Tamjidillah berkuasa. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ananda Arsyad, usiamu sudah pantas untuk menikah. Ada seorang perempuan yang saleha yang saya pilih untuk mendampingi Ananda. Supaya hidup Ananda tenang, tak kalah menuntut ilmu. Ngaran perempuan saleha itu adalah Baju. Ding, sudahkah sholat tahajud? Baru saja selesai, Kanda. Malam ini begitu hening, bumi seakan bersujud, dan angin pun serasa malu untuk bersiul lantang. Apakah malam ini malam Lailatul Qadar? Bahkan, biasanya malam diramaikan dengan senandung nyanyian jangkrik. Kali ini, sunyi senyap, Kanda. Semoga anak kita lahir dalam keadaan sehat, Dinda. Menjadi anak soleh dan soleha. Berbakti kepada orang tua dan agamanya. Dan semoga kelak menjadi ulama, penegak panji-panji Allah. Amin, Kanda. Semoga Allah berkenan mengabulkan, Kanda. Malam ini, Allah menunjukkan hidayahnya kepada Kanda. Ada tekad kuat di hati untuk menuntut ilmu ke tanah Haramain. Kanda, Dinda memerlukan Kanda untuk menemani kelahiran anak yang kita dambakan bersama. Tapi bakti diri kepada Allah lebih utama. Dinda ikhlas melepas Kanda
jadikanlah Dinda pendamping Kanda dalam syiar Islam. Waktu berpisah tak dapat ditunda. Air mata pun tak bisa ungkapkan rasa. Untayan doa jadi penanda asa. Rasa ikhlas melepas kepergiannya. Menembus relung malam, tiada batas. Detak jantung dua hati saling berbalas. Penghubung kala rindu tiada bertepi. Namun cintaku pada sang Khalik tiada henti. Berat ku rasa tanpamu. Aku mencintaimu, suamiku. Namun Haramain telah menunggumu. Ya Allah, pemilik segala kerajaan, anugerahilah ilmu dari tanah Haramain. Anak keturunanku menjadi ulama-ulama yang tangguh dan berilmu demi syiar kalimat tauhid di tanah Banjar. Cita-cita yang mulia anak Nda Arsa. Kurestui niat Ananda. Kesultanan Banjar memerlukan ulama-ulama pembimbing umat. Kesultanan akan maju di bidang keagamaan dan ilmu pengetahuan. Islam menjadi kemaslahatan bagi rakyat Banjar. Muhammad Arsyad Muda menuntut ilmu agama dan pengetahuan umum di Mekah selama 30 tahun. Di Mekah, karena kecerdasannya, Muhammad Arsyad diberi izin untuk mengajar di Masjidil Haram. Ia mendapat sebutan syekh atau seorang ulama dengan keilmuan agama Islam yang tinggi. Di tiap sisi wilayah tempat kita membangun madrasah, kita doakan mudah-mudahan tempat ini selalu terjaga dari kekuatan jahat yang merusak. Di mana ada kebaikan bersemi, di situ kejahatan tak akan diam. Ini yang terakhir. 4 sisi madrasah sudah selesai dipagar. Semoga dari tempat ini lahir ulama-ulama penegak cahaya Islam. Bertambahnya umat-umat bertakwa yang selalu menjunjung tinggi ilmu dan keimanan dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Biiznillah, semua terjadi karena izin Allah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat giat berdakwah ke tengah-tengah masyarakat, baik di kota maupun di desa, baik di lingkungan keluarga sultan maupun rakyat jelata. Dasar binahong. Seberatan rencana Unda jadi kacau. Unda sudah hendak membangun rumah judi lawan gelanggang besong ayam. Ini gara-gara dibangun madrasah di kampung dalam pagar. Jadi kacau, jamu. Apa hebatnya agama? Apabila Sultan Banjar tolak menyerang ke pasir, kita serang juga secara mendadak. Ayo Pak, aku. Sabar Pak Untunglah. Assalamualaikum. Ada apa loh? Guru, anak ulun lawan ulun kelaparan. Kan ada makanan di rumah. Laki ulun kada mau begawi. Kayaknya asik lawan amalan-amalannya. Ulun kada tahu lagi harus kayak apa guru. Ulun minta tolong pian guru. Kau pian menyadarkan laki ulun.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nang, maukah Ikam menjadi orang pilihan untuk bisa bersama dengan Rasulullah di surga kaina? Inggih, ulun hendak benar bersama Rasulullah, kekasih Allah, supaya ulun kau melihat wajah Allah. Mencari nafkah itu adalah jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Bila Ikam mengikuti apa yang Rasul lakukan, maka Ikam adalah pengikut Rasul. Dan berhak kelak hidup bersama Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bila seseorang bekerja untuk mencari nafkah serta mencukupi kedua orang tuanya, maka ia pun fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah saat masih kecil mencari nafkah dengan mengembala ternak orang lain. Beliau kian mahir berdagang. Bahkan sebelum kenabiannya, beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan terpercaya. Maulah Ikam berjihad fisabilillah, mengikuti Rasul yang kita cintai. Inggih, ulun hendak benar jadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan Allah meridhoi niat ulun bagawi mencari rajaki gesan menghidupi anak bini ulun. Mudah-mudahan kami selamat dunia akhirat. Amin. Dunia ini hakikatnya menjadi alat untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Abah minta maaf, nak. Abah sayang. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Nyaman dunia akhirat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, ulun sudah mulai mengerti yuk. Ayo cepetan masuk, nanti terlambat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Doa-doa perlindungan dan zikir pengagungan kepada Allah menjadi benteng dari kejahatan yang mengintai. La ilaha illallah. Ini dasar binahong. Kenapa nangka itu jangan kawa? Hah? Wah! Sudah dipadahi. Kenapa? Kau pintar nih. Sudah aku padahi, bakar bila perlu. Nah, ada kalem buai. Nyaman dimakan nih. Apa mau makan kalem buai? Itu kan dimakan, haram. Kalem buai itu halal dimakan. Kalem buai itu haram. Nih, dari mana dasarnya ikam nih? Bungo dipelihara. Mau kamu nyampetin bungo? Ngaranya kalem buai itu pasti haram sudah. Nah, melawan kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Guru, hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Bubuh nikam jangan saling menyakiti lah. Berdebat boleh aja, tapi jangan emosi, lantas lepas kendali. Bubuh nikam berdebat tentang kalembui kalau halal atau haramkah bila dimakan. Inggih, Tuan Guru. Baiklah, semua binatang banyu yang hidupnya di dalam banyu, maka halal untuk dimakan. Atau juga dapat hidup di daratan, tetapi kada lawas. Baik dari jenis iwak maupun yang lainnya.
haram memakan kalomboy. Karena apa? Karena berdasarkan kaya apa hidupnya, bisa hidup lawas di banyu atau lawas di darat. Amun haleleng halal Japang dimakan karena hidupnya lawas di banyu. Wahab. Iya, Pak. Tolong Pang dan Isidin. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nini kerja sendiri? Inggih, Datu. Laki ulun lagi garing banget. Sampai kada kobe bangun. Dan ulun sudah mulai kada kuat. Anak Nini? Kedua anak ulun tulak merantau. Sampai ini kada sendirikan. Nini tinggal di mana? Di kampung sebelah, Datu. Kada jauh pada sini. Boleh kami antar? Terima kasih, Datu. Assalamualaikum. Silakan masuk, Datu. Silakan duduk, Pak Tuan Guru. Nih, kenapa batis Kai? Kai diseret buaya kuno di Sungai Martapura, Datu. Alhamdulillah, Kai masih bisa menyelamatkan diri. Meskipun luka parah diseret buaya. Parah sekali lukanya. Betul Wahab. Kita harus segera bawa mereka berdua ke dalam pagar. Pian berdua, sore ini juga hendak kami bawa ke kampung dalam pagar, Gasan dirawat. Alhamdulillah. Datu berdua datang menolong kami di kala kami sekarang. Datu berdua utusan Allah. Hayu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahu Akbar. Nanti di kampung dalam pagar, Kai dan Nini dibantu oleh Pananamba dari istana. Abah, sepertinya banyak sekali persoalan di kampung dalam pagar ini yang harus dibenahi. Harus ada hukum fikih yang mengaturnya. Tuan Guru, tolonglah kami, Tuan Guru, tolong kami. Jenazah yang kami makamkan itu keluar dari liang lahat. Maafkan anak Mama. Tanah di wilayah Banjar memang banyak berjenis rawa atau tanah gambut. Ketika curah hujan tinggi, maka dengan mudah mayat keluar dari dalam kubur. Mudah rusak, bahkan banyak dimakan hewan buas. Betul, Tuan Guru. Kemarin ada jenazah yang dimakan binatang buas. Sudah kami kafani dan kami makamkan lagi. Tapi kemarin naik lagi dan jasadnya rusak parah. Bahkan ada jenazah perempuan yang auratnya terbuka. Katulahan. Kita semua akan ketulahan. Arwah-arwah ini sebentar lagi murka dan gentayangan mencari korban. Jangan imani tahayul, bisikan iblis itu. Sebaiknya
mayat yang sudah dikafani ditempatkan di dalam tabela agar jasadnya kada hancur. Banua Banjar ini kebanyakan tanahnya rawa dan tanahnya juga gambut. Berbeda di Arab atau di Timur Tengah yang pada umumnya tidak ada rawa dan tidak ada gambut. Maka pemakaian tabela hukumnya wajib di sini. Betul, Tuan Guru. Kata Abah yang pernah ke tanah Arab, di sana hanya ada padang pasir. Keadaan alam yang berbeda yang membuat hukum fikih menyesuaikan diri dengan masalah yang dihadapinya. Makruh lagi bid'ah menanam mayat di dalam tabela. Tiada makruh, bahkan wajib karena uzur. Seperti tanah berair, atau rupui, atau mayat perempuan yang tidak ada muhrim, atau takut akan binatang buas yang mengorek ke tanah kubur itu. Ayo, Syekh. Daun ini sangat berkhasiat mencegah luka kayu yang makin parah dan membusuk. Daun ini ulun campur dengan ramuan buatan yang dapat dengan cepat mampu mengeringkan luka. Ini ramuan dari tanah Hindi, Datuk. Pengobatan daun kelor ini sudah ada sejak bahari kala. Ulun terima kasih banyak. Pian mau mengobati ulun. Paduka yang mulia, alhamdulillah, kesultanan yang Paduka pimpin sangat maju perekonomiannya. Pembangunan terjadi di mana-mana. Pengajaran Islam maju pesat. Mengaji dan membaca tulis Arab Melayu semakin membumi. Rakyat Banjar semakin mengenal tentang tauhid dan fikih. Pengajaran ilmu nahwu dan sorof yang diajarkan guru-guru dalam bahasa Arab memudahkan santri-santri bisa membaca dan memahami kitab-kitab berbahasa Arab, insya Allah. Dari pesantren kampung dalam pagar ini, bermunculan para mubalik, ulama, guru agama, serta orang alim. Insya Allah. Senang sekali mendengarnya, Datuk. Kesultanan Banjar akan disegani hingga ke mancanegara. Namun Paduka Sultan, tanpa mengurangi rasa hormat, ternyata masih ada rakyat miskin yang harus disejahterakan. Apa betul, Datuk, rakyatku masih ada yang miskin? Tidak hanya miskin, bahkan ada pula yang tergolong fakir. Kemiskinan adalah cermin dari kegagalan suatu negeri. Aku sebagai penguasa Kesultanan Banjar tidak akan membiarkan hal ini akan terjadi. Anugerah amanah dari Allah sebagai Khalifah Kesultanan, maka aku akan sejahterakan negeri ini secara merata. Akan aku kerahkan segenap kemampuanku, Datuk. Baik Paduka Sultan, sebagai orang Banjar akan mencurahkan segenap pemikiran, mendukung daya dan upaya Paduka dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Asal usul nama kampungnya sudah diterangkan pada mulanya. Di tepi sungai Martapura letaknya.
Yasin arah tujunya. Syiar Islam membahana. Doa dan tekad juang kalahkan halangan. Badai topan, bergunung-gunung ombak bukan lagi ancaman. Hanya puja-puji kepada Sang Halim dilantunkan hamba-hambanya. Membara di alam kontemplasi, menyeruak, memaknai perjalanan batin. Junjung kalimat tauhid, dinakodai kecintaan yang sempurna. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah.